pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. 3 Kapolda diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim SUS telah menerima informasi dugaan keterlibatan 3 Kapolda ini. Namun demikian, Dedi enggan menjelaskan lebih jauh terkait informasi tim SUS tersebut. Polri juga belum berencana memeriksa ketiga Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Sambo, karena masih fokus melengkapi berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Saya tidak berani berandai-andai. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim SUS, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim SUS sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan, ya. Dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke? Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, hampir 100 anggota Polri telah diperiksa terkait dugaan penghalang proses penyidikan atau obstruction of justice. 3 dari 7 polisi yang diduga melanggar pidana diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Irjen Verdi Sambo yang menjadi dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Namun ketiganya mengajukan banding atas putusan Komite Etik. Menarik untuk dicermati, akankah ada nama baru yang terseret Verdi Sambo? Pemirsa, polisi memeriksa seluruh tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan alat deteksi kebohongan atau lie detector. Penggunaan alat pendeteksi kebohongan karena banyak keterangan tersangka yang tidak selaras dengan rekonstruksi. Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua lolos dalam tes kejujuran uji poligraf atau lie detector. Mereka dinyatakan jujur. Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dinyatakan memberikan pernyataan jujur berdasarkan uji poligraf atau lie detector yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sementara itu Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga Verdi Sambo yakni Susi juga diperiksa menggunakan lie detector Selasa 6 September. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Pusat Laboratorium Forensik di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun hasilnya masih dalam penyelidikan tim kepolisian. Penyidik Polri juga akan memeriksa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, menggunakan alat mendeteksi kebohongan atau lie detector. Pemeriksaan diagendakan Kamis besok. Alat pendeteksi kebohongan bekerja menggunakan sensor yang dipasang di sekujur tubuh seseorang yang akan diinterogasi. Saat berbohong, timbul reaksi tubuh pada detak jantung, tekanan darah, pernafasan, dan konduktivitas kulit. Hanya saja sejumlah pakar dan analis meragukan efektivitas tes kebohongan ini, terutama pada orang-orang yang terlatih. Karena hasil tes kebohongan bisa saja bias akibat kemampuan khusus orang-orang yang diperiksa untuk mengelabui alat tes. Uji kebohongan ini dilakukan penyidik untuk melengkapi dan memperkuat bukti kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Terlebih dari hasil rekonstruksi, terdapat sejumlah perbedaan keterangan tersangka dalam BAP dengan jalannya rekonstruksi. Ya, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan kriminolog UI Profesor Adrianus Meliala dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Bapak-bapak, apa kabar? Baik. Ya, kita ke Prof. Adrianus terlebih dahulu. Pak Adrianus, seberapa efektif dan akurat pemeriksaan tersangka kejahatan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan ini, Pak? Ya, tergantung pada beberapa faktor ya, misalnya kesegaran dari si terperiksa, ya tidak kurang tidur, tidak makan obat untuk pengencer darah misalnya. Demikian juga tidak minum minuman keras, ya. Itu lalu bisa membuat yang bersangkutan itu kemudian bisa menampilkan profil apa adanya. Juga jangan lupa ya bahwa sebetulnya mengatakan dia jujur itu salah, tapi dia lolos uji kebohongan dalam hal. Jadi ada dalam halnya tuh, yakni dalam hal kasus pembunuhan Joshua. Dengan kata lain, tes ini bukan bicara tentang kejujuran ansih dari
karakter pribadi dari si terperiksa, tapi sejauh mana yang bersangkutan itu bicara jujur dalam kasus ini. Dengan kata lain, kalau misalnya objeknya diubah, objek pertanyaannya diubah, misalnya soal apakah saya suka makan bakso misalnya, maka bisa lain profilnya. Nah, itu konteksnya. Nah, sekali lagi betul bahwa memang bagi orang-orang yang terlatih bisa kemudian lalu bisa menyembunyikan ya tekanan darah, lalu detak jantung, sensitivitas kulit, itu semua kemudian bisa mengacaukan hasil. Tapi saya kira pada konteks tersangka-tersangka ini, saya kira semua berlangsung apa adanya. Mereka bukan orang yang terlatih sehingga kemudian lalu benar bahwa mereka memang nampaknya berkata jujur. Begitu, Bu. Ya, Pak Adrianus, seperti apa kriteria orang-orang terlatih yang mungkin saja bisa lolos dari pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan ini? Ya, mereka-mereka yang memiliki profesi intel ya, yang biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan undercover misalnya, itu memang dilatih khusus itu untuk kemudian lalu mengelabui ya polygraph test dengan asumsi kalau mereka misalnya tertangkap di medan tugas, nah agar kemudian lalu tidak mudah dikorek rahasianya, maka mereka dilatih untuk menahan rasa sakit, memanipulasi rasa sakit misalnya, sehingga kemudian lalu tadi hasilnya itu kemudian mengacaukan ya, atau kacau ya, sehingga lalu bagi pemeriksa tidak jelas apakah orang ini berkata benar apa tidak terkait dengan satu pertanyaan yang ditanyakan, begitu. Iya, Pak Sugeng, kalau kita melihat profil dan juga sepak terjang Verdi Sambo, apakah Verdi Sambo ini bisa tergolong ke dalam orang terlatih yang mungkin saja sulit untuk diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan? Kalau seperti disampaikan Pak Adrianus, dia termasuk orang yang bisa mengatasi tes kebohongan ini. Dia seorang yang mampu itu, saya melihat, mengendalikan kondisi psikologisnya ketika kita lihat di rekonstruksi ya. Cuman dia kelepasan emosional ketika memerintahkan membunuh saja, itu bisa. Tapi harus disampaikan dulu ya begini. Pengujian dengan poligraf atau yang dikenal dengan lie detector ini bukan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti ya. Dia hanya mendukung yang namanya adanya petunjuk, sebagai petunjuk ya. Jadi bukan alat bukti. Untuk mengisi ruang yang mana lie detector ini digunakan akan dibuat berita acara, mengisi ruang keyakinan penegak hukum. Keyakinan itu bukan alat bukti, tetapi di dalam KUHP ya, katakanlah seorang hakim untuk memutuskan terdakwa bersalah minimal dengan 2 alat bukti ditambah keyakinannya. Nah, keyakinan ini diambil dari salah satunya adalah ujian lie detector. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengapa dibutuhkan lie detector? Kalau saya melihat ini perkara rumit di dalam pembuktiannya. Terbukti sudah dikembalikan kedua kali ya. Terbukti dilakukan rekonstruksi. Kemudian terbukti juga ada konfrontasi. Ini ada keterangan yang berbeda-beda ya. Jadi penyidik perlu melakukan pengelompokan alat-alat bukti atau keterangan-keterangan saksi mana yang mendukung pembuktian daripada tuduhannya polisi ya. Pasal yang dituduhkan, begitu. Baik, ya Pak Sugeng, lantas seberapa efektif dan akurat penggunaan lie detector ini untuk memeriksa para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Tadi saya sudah katakan, lie detector ini bukan alat bukti ya, bukan alat bukti. Tetapi alat itu apabila digunakan kepada orang-orang yang seperti tadi dikatakan tidak terlatih ya, seperti Kuat Ma'ruf ya, kemudian juga Ricky Richard ya, kemudian siapa lagi itu Baradae, orang-orang yang menurut saya tidak dilatih khusus untuk menghadapi tekanan seperti itu, disebut no indicated no deception indicated ya, dikatakan itu tidak ditemukan indikasi bertentangan dengan fakta gitu. Jadi apa yang dikatakan benar, setiap pertanyaan itu akan terjawab. Jadi bukan semuanya berarti jujur seperti dikatakan ya. Tetapi kalau dikatakan tentang satu fakta besarnya, apakah misalnya
yang menembak, apakah kamu melihat FS menembak gitu ya. Nah misalnya ini kan jujur semua nih, antara keterangannya Baradae, Ricky dan Ricky dan Kuat katanya dikatakan sama. Ini pasti ada pertanyaan yang sama. Ini untuk mengetes nih salah satu, apakah FS menembak? Ya, misalnya di satu fakta nih, kan FS menolak dalam itu ya, di dalam rekonstruksi. Baik. Kemudian ya begitu salah satunya ya. Ya, Pak Adrianus, usai pemeriksaan dengan menggunakan lie detector ini, apakah biasanya langsung dikonfrontasi kembali antar keterangan para tersangka? Enggak, Mbak. Jadi sebetulnya yang dikatakan sebagai lolos itu adalah bahwa simptom-simptom tubuhnya itu menunjukkan kesesuaian dengan ekspektasi tentang jawaban. Jadi misalnya begini ya, kita tidak melakukan nih, ya, kita tidak melakukan sesuatu. Lalu ketika kita dituduhkan, apakah Anda melakukan sesuatu, melakukan pembunuhan, ya, dan kemudian saya jawab tidak, ya, maka biasanya kemudian lalu itu melahirkan detak jantung lebih kencang, ya, lalu desiran darah yang kemudian lalu memacu nadi, lalu kulit kita mengeras gitu ya. Nah, maka kalau memang kita bukan orang yang menjadi pelakunya dan hal-hal yang tadi saya katakan itu terlihat, maka boleh dibilang bahwa jawaban kita jujur. Nah, yang begitu-begitu kan nggak bisa dikonfrontasi kan, lebih kepada tadi menambah keyakinan dari kepolisian dan nanti kemudian dibawa ke jaksa sekaligus nanti ke hakim bahwa memang saya atau tersangka berkata jujur, kan begitu. Jadi lebih ke situ ya, daripada kemudian kita menginterpretasikan dalam bentuk yang lebih luas. Gitu. Baik, Pak Adrianus, selain penggunaan lie detector, apalagi upaya lainnya yang harus dilakukan oleh para penyidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya? Nah, tadi saya juga tertarik itu dengan apa yang dikatakan Pak Sugeng bahwa pada beberapa tersangka itu kemudian tidak bersesuaian. Nah, tidak bersesuaian kan tidak berarti bohong. Saya menduga bahwa mengapa tidak bersesuaian karena jadi begini, pembunuhan itu kan sesuatu yang mencekam ya. Dan orang kemudian lalu hanya terpusat secara psikologi ya, hanya terpusat perhatiannya pada hal yang mencekam itu. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dia hanya concern dan memasukkannya pada kognisinya hal-hal yang mencekam itu. Amat mungkin di situ lalu kemudian titik di mana kemudian tidak cocoknya. Ya, saya merasa bahwa si A ada di sana padahal tidak ya. Kenapa begitu? Karena saya sebetulnya hanya fokus kepada apa yang saya lihat saja. Nah, sehingga kemudian lalu tidak terjadi koherensi ya, tidak gatuk gitu. Nah, sekali lagi apakah itu kemudian dapat dianggap sebagai bohong? Kan tidak. Nah, menurut saya pada titik tertentu saya kira tinggal kemudian lalu perlu ada ya koherensi dari penyidik sendiri yang kemudian lalu meyakini yang mana ya, meyakini si E misalnya atau si R misalnya dalam rangka keberadaan si FS misalnya, sehingga kemudian lalu itulah yang dianggap sebagai yang paling mungkin terjadi gitu ya. Karena tadi dua-duanya sudah berkata jujur, tapi toh kemudian lalu keterangannya berbeda. Sekali lagi, keterangan berbeda tidak berarti kemudian lalu bohong, begitu. Baik, Pak Sugeng, sebetulnya bagaimana tingkat kesulitan dari pengungkapan model kasus seperti ini di mana melibatkan petinggi Polri hingga kemudian kasus ini terkesan berlarut-larut begitu? Ini tingkat kesulitannya karena alat bukti fakta yang terjadi di lokasi dirusak, Pak, ya, dirusak. Oleh karena itu ada kemudian muncul kasus obstruction of justice. Sehingga penyidik itu harus merangkai peristiwa ini dengan pembuktian yang alat-alat bukti yang sudah tidak asli, alat-alat bukti yang sudah rusak, ya. Berangkat dari keterangan pertama adalah dari Barada Eliezer, direka kembali, direka ulang, ya. Ini kesulitannya adalah seperti itu.
saya juga menduga hasil kode etik ini yang memuat secara fakta-fakta ini akan digunakan juga sebagai satu keterangan ya untuk menguatkan pembuktian bahwa mereka telah melakukan obstruction of justice gitu ya. Jadi itu juga alat bukti, karena alat buktinya dirusak gitu. Itu kesulitannya. Baik. Kalau tidak dirusak ya, wah ini pembuktiannya sangat sederhana sekali. Baik, Gitu. baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog UI, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya pemirsa, nasib Kombes Agus Nurpatria di Korps Bayangkara ditentukan hari ini. Kombes Agus Nurpatria adalah salah satu dari 6 perwira yang diduga membantu skenario Sambo dalam kasus Brigadir Joshua. Dan berikut pernyataan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan bahwa yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A. Penempatan khusus selama 28 hari. Dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Mohon maaf. Ya, kemudian B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, langgar KBP ANP, mengajukan banding. Ya, September ceria bagi napi koruptor di Indonesia. Puluhan napi koruptor bebas di awal bulan ini. Benarkah Indonesia menjadi surga bagi koruptor? Kami bahas usai jeda.